Pencak silat santri tak sekadar untuk menjaga kebugaran fisik semata. Kegiatan bela diri ini juga telah menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran ekstra yang telah berhasil mengukir prestasi dari berbagai kejuaraan tingkat daerah dan nasional. Gerakan tangan yang tegas, langkah kaki yang mantap, serta sorot mata yang fokus mencerminkan semangat bela diri yang tidak hanya melatih fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kesabaran, keberanian, dan pengendalian diri. Suara hentakan kaki dan seruan semangat saling bersahutan menciptakan suasana latihan yang hidup dan penuh energi. Assalamualaikum. Sekitar awal abad ke-20, seorang ulama besar asli Madura bernama Kiai Khotib mulai merintis pesantren dari sebuah langgar kecil buatannya atau yang disebut congkop. Langgar sederhana yang lebih terlihat seperti gubuk yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah cita-cita besar. Di sini para santri pertama belajar mengaji. Terkadang mereka juga duduk bersila di salah satu tepi pantai di Pulau Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Beralaskan tikar tipis, mendengarkan dengan khusyuk setiap kalimat ilmu yang disampaikan oleh sang kiai. Meski di tengah keterbatasan, namun proses pembelajaran dan kehidupan santri masih bisa berjalan normal. Hingga suatu hari, datang sebuah musibah besar. Badai angin laut Madura menerjang kawasan pesisir, termasuk lokasi pesantren Congkop. Hanya dalam hitungan detik, tiupan angin laut telah memporak-porandakan area pesantren Congkop. Santri berlari kocar-kacir ketakutan. Buku-buku pelajaran dan kitab-kitab terbang berhamburan. Bangunan Congkop tempat kiai dan santri bernaung sampai roboh dan hancur tak bersisa. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Sementara sang kiai tetap tenang, berusaha mengarahkan dan menenangkan para santrinya. Ya, kehidupan di Congkop jauh dari kata mudah. Ketika musim angin tiba, gemuruh angin laut terdengar seperti gelombang yang mengamuk di udara. Kondisinya sangat sederhana, jadi asrama santri itu yang saya sebut tadi itu, congkop itu. Ya bambu, ya terus dibenah oleh santri sendiri. Ya dibangun oleh santri sendiri. Kelasnya ya juga gitu. Rupanya musibah badai laut seperti ini bukan kali pertama yang mereka rasakan. Bahkan robohnya pesantren Congkop sudah berkali-kali terjadi. Para santri kembali membangun Congkop dengan bahan yang sama dan dengan cara yang sama. Seolah-olah setiap kali Congkop itu roboh, justru keyakinan mereka semakin kokoh. Tidak ada kata menyerah dan putus asa, tidak ada niat untuk berhenti. Yang ada hanyalah tekad untuk terus melanjutkan perjuangan. Sang kiai tak hanya sebatas memerintah para santrinya, tetapi langsung turun dan ikut membangun Congkop. Kiai Khotib memang dikenal sebagai sosok guru yang sederhana, seakan tak ada jarak antara guru dan murid. Meski begitu, keduanya saling menjaga dan menghormati.
Kesederhanaannya betul-betul dia, Masya Allah. Nyarung, baju sederhana, model apa kalau dulu itu. Kemeja ya tanpa kancing-kancing begitu, selopan itu. Ya, itu. Dan mengajar santrinya itu betul-betul dari sisi ya keilmuan oke. Terus sisi-sisi pembinaan akhlak, pembinaan budi luhur, budi pekerti. Dan ya sebagai tahaddus bin nikmah. Dari gubuk sederhana yang sering kalah oleh badai angin laut, tumbuh sebuah kekuatan besar, kekuatan ilmu, keikhlasan, dan keteguhan hati. Sambil menunggu Congkop bisa berdiri sempurna, para santri tak lantas berhenti belajar. Setiap hari sang kiai tetap mengajarkan ilmunya di tempat seadanya seperti di bawah pohon atau di pinggir pantai. Kala itu ada santri yang tidak menginap alias mondok. Sebagian dari mereka rela melakukan perjalanan setiap hari dari rumah masing-masing menuju pesantren Congkop. Orang Madura menyebutnya sebagai santri nyolog. Zaman dulu betul-betul perjuangan. Dulu tidak ada tempat asrama, tidak tersedia maka terpaksa nyolok. Sekarang sudah tersedia asrama, kalaulah ada yang nyolok justru sebaliknya bukan membawa baik keberkahan, bahkan bawa sesuatu yang tidak baik. Maka ada pemisahan kelas yang nyolok dan kelas yang mondok. Karena pengaruhnya HP, pengaruh luar. Para santri nyolok ini setiap hari harus berangkat dari rumah sebelum waktu subuh dan kembali pulang larut malam. Nyolok ini biasanya dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri area perbukitan kering dan gersang. Jika sedang beruntung, para santri bisa mendapatkan tumpangan kendaraan nelayan yang sedang lewat. Mereka belajar bahwa perjuangan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang ia lahir dari tempat yang rapuh dan dari keadaan yang serba terbatas. Namun justru disinilah nilai sejatinya terbentuk. Rumah saya itu jarak ke pondok Tegal, maksudnya ke Kejauhari itu ya sekitar hampir 1 kilo. Itu jalan, iya. Pagi berangkat untuk madrasah, sore siang sekitar setelah sholat zuhur berangkat lagi jalan kaki, malam ngaji jalan kaki lagi. Belum ada lampu penerangan listrik waktu itu. Jadi kami berjalan dalam kegelapan, ya kadang-kadang pakai obor. Pakai obor. Kadang-kadang kalau sudah kecapean malam, ya tidur di pondok. Saya pribadi mengalami itu. Kondisi sulit yang dihadapi pesantren Congkop selama bertahun-tahun akhirnya membuat sebagian santri mulai menyerah. Satu persatu mulai memutuskan keluar pesantren dan kembali ke rumah masing-masing. Semakin hari jumlah santri Kiai Khotib terus berkurang hingga tinggal menyisakan beberapa orang saja. Belajarnya masih tetap nyaman? Alhamdulillah. Tetap bersyukur ya anak-anakku. Sang Kiai mulai prihatin melihat kondisi krisis yang dialami pesantrennya. Dengan penuh kesabaran, Kiai Khotib berusaha menguatkan murid-muridnya yang masih tersisa. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, beliau berkata kepada para santrinya, "Anak-anakku, mungkin hari ini kita hanya duduk di atas pasir, belajar di bawah langit terbuka. Tapi ingatlah, dari tempat sederhana ini akan lahir sesuatu yang besar." Ingat ya, kesederhanaan yang kita miliki sekarang akan bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat anak-anakku, jangan putus asa. Kalian adalah mujahid fisabilillah. Kalian adalah orang-orang yang bertaruh demi agamanya Allah. Fahimtum? Ya Allah, saya bersumpah padamu ya Allah, bahwasanya suatu saat nanti tempat ini akan menjadi madrasah yang besar,
yang akan melahirkan pemimpin umat yang berakhlakul karimah ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa hamba ya Rabb. Ya Allah. Allahu Akbar. Hari-hari berikutnya tetap berjalan dengan kesederhanaan yang sama. Mereka tetap belajar di tepi pantai, tetap mengaji di bawah langit terbuka. Memang betul-betul beliau ini, ya kalau boleh saya katakan, manusia hebat pada masanya. Tapi sayang, sebelum Congkop menjadi besar, Kiai Khotib harus meninggalkan pesantren dan semua santrinya. Sabtu tanggal 7 Jumadil Akhir atau 2 Agustus 1930, beliau berpulang ke haribaannya. Sepeninggal Kiai Khotib, perjuangan pesantren Congkop dilanjutkan oleh putra ketujuhnya, yaitu Kiai Jauhari. Nama pesantren Congkop diubah namanya menjadi pesantren Mathlabul Ulum, yang artinya tempat mencari ilmu. Di bawah pengasuhan Kiai Jauhari, pesantren Mathlabul Ulum terus menggeliat dan mengalami kemajuan pesat. Beliau juga telah berhasil membangun sistem madrasah yang teratur dan terorganisir. Bahkan terus berkembang dari waktu ke waktu, termasuk ketika harus berjuang melawan penjajahan Jepang dan masa-masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945-an. Hingga akhirnya pada tahun 1952, nama pesantren pun kembali diganti dan diresmikan menjadi Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Al-Amin berarti bisa dipercaya dan amanah, sedangkan Perenduan diambil dari nama kampung tempat lokasi pesantren, yaitu Desa Perenduan, Sumeneb. Jumlah santrinya pun terus mengalami peningkatan, dari yang tadinya hanya belasan orang saja, kini telah mencapai hampir 10.000 santri dan santriwati. Meski kini telah berada di masa kejayaan, pesantren Al-Amin Perenduan tak lantas lupa akan sejarahnya. Para santri punya caranya sendiri agar selalu bisa mengingat dari mana mereka berasal. Sepekan sekali, semua santri mengadakan istirham yang bertajuk doa bersama di masjid besar pesantren. Keikhlasan doa terpanjat untuk para pendiri pondok yang telah berjasa besar melahirkan madrasah yang kuat dan sebesar ini. Selain itu, dari ribuan mulut santri ini juga terselip doa untuk kebaikan pesantren agar terus bisa berkembang dan maju, serta bisa menjadi tempat pencetak manusia cerdas dan beradab. Tidak hanya bernyanyi, para santri juga tampak berjoget bersama dengan penuh keceriaan, senyum dan tawa yang menghiasi wajah mereka. Kebersamaan yang terasa begitu kuat tanpa sekat dan tanpa perbedaan. Semua larut dalam satu irama, satu semangat dan satu tujuan. Malam itu menjadi bukti bahwa kehidupan di pesantren tidak hanya dipenuhi dengan pembelajaran dan ibadah yang khusyuk, tetapi juga dihiasi dengan momen-momen kebersamaan yang hangat, meriah, dan penuh kenangan indah.